Selamat pagi, salam sehat kepada sekalian kita Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran, selamat beribadah kepada Tuhan secara virtual bersama Jemaat Hermon Manggasa Minggu 31 Januari 2021. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 membatasi kita untuk bersekutu bersama dalam gedung gereja, tetap kita bersyukur atas kasih Tuhan yang mengizinkan kita untuk merayakan hari yang dikuduskannya melalui kehadiran kita dalam kebersamaan beribadah di rumah masing-masing. Namun secara terbatas kita memaknai itu. Dalam tuntunan tema hari ini, perkataannya penuh kuasa. Kita menikmati perjumpaan dengan Allah dan menyambut firman-Nya dan memuji Dia. Mari sekalian kita bangkit berdiri, kita menyanyi PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, Allah Tritunggal besertamu. Salam sejahtera bagimu juga. Silakan duduk kembali. Dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, sadar atau tidak, ada banyak hal yang menjadikan kita melakukan apa yang tidak berkenan pada pemandangan Tuhan. Syukur kepada Allah yang sungguh mengasihi kita, sehingga selalu membuka ruang untuk kita datang mengaku dosa kita, sehingga kehidupan yang kita jalani layak menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Mari kita satu dalam doa pengakuan dosa dan menerima berita anugerah. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa kepadamu, kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampuni kami ya Tuhan, kasihani kami ya Kristus. Amin. Atas pengampunan kasih dari Allah, dengarkanlah berita anugerah. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Karena itu, mari kita menjalani kehidupan karunia Tuhan ini dengan senantiasa menampakkan cara hidup yang baru, petunjuk hidup baru. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal pasal 12 ayat 5 sampai 6. Kita menyanyi hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450 ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tertegun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, secara responsorial kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10.
Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya, Dan keadilannya tetap untuk selamanya. perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan lewat penyembahan pagi hari ini, kita akan dasari dengan belajar dari bahagian firman Tuhan. Pagi hari ini, bacaan kita Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 22. Pertama Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 dan dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Mari kita berdoa. Berbahagialah kami, orang yang senantiasa menyandarkan kehidupan kami kepadamu. Karena sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh-sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Bahkan pagi hari ini, kami masih boleh menyatakan penyembahan, persekutuan syukur. Semua itu hanya karena perkenan dan kasih-Mu yang terus memeliharakan kehidupan kami. Kasih dan penyertaan Tuhan kiranya akan menuntun setiap kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih mungkinkan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Itu hanya mungkin ketika hidup kami dituntun oleh firman-Mu, yang tidak lain adalah perkataan yang penuh kuasa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, tolong kami sehingga diberi pengertian dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman-Mu ini. Dan sebagai anak-anak-Mu Tuhan berkenan memakai kami untuk mewartakan, menceritakan kepada semua orang akan kasih dan kebesaran kuasa-Mu itu. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan suara-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama, Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun
yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin.
Kita dengarkan bahagian Injil dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Jemaat, saya silakan berdiri. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Kidung Jemaat 53 ayat 1. Kita nyanyikan bersama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, salam sehat selalu untuk kita semua. Sekalipun masih beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita untuk terus bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Firman-Nya pagi hari ini, perkataannya penuh kuasa. Makuasa tu kadanna. Penggambaran seorang nabi biasa diungkapkan penyambung lidah Allah. Pesumbungan pudukna uang matua. Itu berarti seorang nabi yang benar harus menyampaikan apa yang dikatakan persis dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Karena ketika seorang nabi bersuara atas nama Tuhan, mewakili Tuhan berbicara kepada umatnya, namun apa yang disampaikan berbeda dengan
yang difirmankan Tuhan kepadanya, nabi itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan bisa jadi menjadi kematian. Itu berarti ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, sama seperti halnya yang difirmankan Tuhan kepada Musa ketika menuntun bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Satu hal yang dipesankan Allah, umatnya harus hidup kudus, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Nah, untuk inilah Musa menyampaikan firman Tuhan agar umat Israel sekalipun nantinya sudah menikmati kenyamanan di tanah Kanaan, tapi iman mereka, keyakinan mereka tetap disandarkan pada Allah yang satu-satunya. Allah yang sudah membuktikan kata melalui perbuatan kasih-Nya menuntun umatnya sedemikian baik. Karena Nabi seorang penyambung lidah Allah. Itu berarti wibawa seorang nabi ditentukan oleh apakah firman yang disampaikan itu firman dari Allah sendiri. Ayat 18b pembacaan kita tadi dari kitab Ulangan. Aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya apa, ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan? Nabi sebagai penyambung lidah Allah yang persis menyampaikan firman yang diberikan Allah, kemudian dibahasakan, dikatakan kepada umatnya. Firman ini harus didengarkan. Karena juga siapa yang tidak mendengar akan dimintai pertanggungjawaban. Ini juga menjadi kriteria untuk kita menilai apakah seorang yang menyampaikan firman itu dari pendengaran kita seorang nabi yang benar atau nabi yang palsu. Bahwa perkataan yang disampaikan itu adalah apa yang difirmankan Allah. Untuk membuktikan bahwa itu sungguh-sungguh firman dari Allah sendiri, di ayat 22 pembacaan kita tadi, kalau seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, itu berarti dia seorang nabi palsu. Tapi kalau seorang berkata demi nama Tuhan dan perkataannya terbukti menjadi kenyataan, itu berarti dia berbicara atas nama Tuhan. Perkataan atau firman yang sudah dibahasakan, firman dari bahasa Ibrani dabar, artinya kata dan perbuatan. Firman Allah itu berarti kata, perkataan, dan juga yang diwujudkan Allah melalui perbuatan yang nyata. Apa yang dinubuatkan oleh Musa berwujud dalam diri Yesus Kristus, yang oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan,
Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu dari semula bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Ketika Yesus ada di bait Allah, dia mengajar. Semua orang takjub mendengar pengajarannya. Mengapa? Karena ia mengajar sebagai orang yang penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat, karena mereka mengajar hanya sebatas diajarkan saja. Napokada bangeri, napak pangadaran bangeri. Tapi ya tu napak pangadaran, tak enapo pempatu dolo lako kalian. Pengajaran Yesus begitu penuh kuasa karena dia sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman yang disampaikan itu. Dia berkata atas kuasa Allah yang ada pada dirinya. Sehingga dengan penuh keberanian dia mengajar. Yesus pun mengajar tidak sekedar menyampaikan dengan kata-kata, tapi pengajaran itu berwujud dalam sebuah tindakan kasih. Ketika di rumah ibadat itu ada seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Yesus memulihkan dengan mengusir roh jahat itu dari tubuh orang yang dirasukinya. Nah, disinilah kita melihat bahwa mengapa perkataan Yesus sungguh penuh kuasa. Karena Yesus tidak hanya menyampaikan pengajaran dalam bentuk kata-kata, tetapi sekali lagi diikuti oleh sebuah tindakan yang nyata. Sehingga roh jahat pun bisa diperintahnya dan taat kepadanya. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan yang kita boleh renungkan pagi hari ini, bahwa firman menuntun kita tidak hidup bebal, totang natama pangadaran. Tetapi Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya hidup tidak bercelah, menjadikan kehidupan karunia ini sebagai sebuah kesaksian hidup, di mana orang ketika berjumpa dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita, juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kok tak menalamin dadi berkat toh rongkok lakoto senga kalau kehadiran kita justru tidak diinginkan orang lain. Sebagai contoh apa yang disampaikan oleh Paulus soal makan daging sisa persembahan kepada berhala. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa bukan persoalan makan atau tidak. Iman kita tidak berbicara pada sebatas bisa atau tidak. Karena iman itu juga kita harus mengingat orang lain. Tak enagan nak ke dikua saraniman nariki. Tapi bagaimana iman itu berwujud dalam seluruh kehidupan kita. Iman itu menjiwai hidup kita. Termasuk ketika kita melakukan sebuah pilihan
Disinilah firman Allah menjadikan kita bijak dalam menentukan pilihan. Ya, sebagai contoh, biasa duka ki ke dipaki lalaki, keden itu sang lindo susinna, tak enam aling kamelo susitu nasangan na puang matua, rampote mai sang siluranta, majelis gereja kama rakama apakilala, biasa tapi bali susite dia tama susu kenina. Apa urusanmu? Ya. Bahkan juga dalam kehidupan keseharian kita, kuatongan nia kumua tosarane miki. Tapi terkadang praktek kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Undang karang kita mai sarak, biasa inang dipasi turu ubang patu tasanga kumua ada budaya raka. Dan ketika ada pendampingan dari gereja, kok biasa mebali salam iki, sengen naraka gereja kupake, ya. Tedong naraka gereja kupake, manuku naraka gereja kupake. Yang sesungguhnya ini bukan jawaban seorang yang sungguh-sungguh menempatkan diri memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus. Karena ketika kita menjadi batu sandungan, iman itu menjadi sia-sia pada diri kita. Karena iman bukan hanya untuk menuntun kita mengenal dengan baik, mewujudkan dengan baik tanggung jawab iman yang diberikan Allah kepada kita, mewujudkan maksud dan tujuannya dengan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita. Tapi juga kita harus mengingat, apakah tindakan kita, apakah sikap hidup kita itu bisa menolong orang lain untuk juga bertumbuh di dalam iman. Nah, ya kita manen tiruanan kaleta, tak tetangaran itu tosenga, kita bisa menjadi batu sandungan. Karena di diri kita pribadi lepas pribadi, sesuai dengan jabatan yang diwariskan bagi kita selaku orang yang percaya dan beriman di dalam Kristus. Jabatan imam, raja, dan nabi. Kita semua selaku orang yang percaya, sebagai nabi, kita memiliki tanggung jawab iman untuk menceritakan, untuk mewartakan, untuk mempercakapkan bagaimana kebaikan yang kita nikmati dari pendengaran firman Tuhan, menjiwai seluruh kehidupan kita, dan kita menghidupi firman itu dalam seluruh langkah kehidupan kita. Saya kira kita sudah tidak bisa menghitung berkat dan kebaikan yang kita nikmati dari ketaatan melakukan firman Allah itu sendiri. Itu berarti tanggung jawab untuk mendengarkan, memberitakan, menceritakan firman Allah. Itu adalah tanggung jawab pribadi kita dan juga harus kita wujudkan dalam kehidupan selaku keluarga. Kita bandingkan Ulangan pasal 6. Bagaimana orang Israel diingatkan untuk menceritakan kepada anak cucunya ketika mereka berbaring
ketika mereka duduk, ketika mereka dalam perjalanan. Proses pembelajaran itu berlangsung dari generasi ke generasi. Kita pun orang Toraja mengenal budaya tutur. Mungkin masih mengingat dulu sebelum tidur, nenek atau orang tua kita menceritakan cerita rakyat orang Toraja. Ada dodeng, ada tulang didik, dan masih banyak lagi. Yang intinya di dalam ialah ada falsafah-falsafah hidup yang hendak dilestarikan, diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, bagaimana kalau budaya tutur ini kita aplikasikan dengan menceritakan siapa Musa itu, siapa Yesus itu, siapa Paulus itu, sehingga teladan iman yang diajarkan juga menjadi panutan dan menuntun kehidupan anak cucu kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bahwa ketika kita berbicara iman, maka iman itu harus berwujud melalui kata dan perbuatan. Itulah perkataan dabar yang dari Allah sendiri. Bahwa kita tidak hanya sekedar menceritakan, tidak sekedar mengajarkan, tidak sekedar berkata-kata, tapi juga firman itu berwujud dalam seluruh pola hidup kita. Jadi tak natongan kedikwa kupokadar yakute kupokadai da amitiro itu kaleku. Tapi firman itu juga harus kita tujukan kepada diri kita. Hidup dalam diri kita. Lalu kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan tentu dalam hal ini kita mengajarkan firman Allah tidak atas mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita. Tapi semua itu hanya mungkin ketika Roh Kudus sendiri yang berkuasa di dalam diri kita. Orang yang kerasukan roh jahat tadi, Yesus berkenan membebaskan dia dari kungkungan roh jahat itu. Karena tubuh kita ini bukanlah tempat roh jahat, tapi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Mari Ibu Bapak, kita menjalani kehidupan ini bahwa ketika kita dimungkinkan juga untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima dengan baik siapapun yang menyampaikan firman itu kepada kita. Dan sejalan dengan itu, berkat dari firman Tuhan itu jangan kita tujukan hanya pada diri kita, tetapi firman itu juga harus kita ceritakan, harus kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada orang lain. Sehingga kita sama-sama tumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Amin. Kita satu dalam saat teduh. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, ada banyak situasi dan kondisi yang menempatkan kami melakukan apa yang dalam pemandangan kami sudah benar, baik adanya. Tanpa menyadari bahwa
apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami buat itu, pada sisi lain, justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Firman-Mu menuntun kami untuk menjadi bijak, menentukan pilihan-pilihan dalam menjalani kehidupan karunia-Mu ini. Tuntun kami, ya Roh Kudus, sehingga kami bersikap, bertindak, dan berbuat tidak atas keinginan dan kemauan kami sendiri, tetapi setiap hal dalam kehidupan kami lakukan untuk Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Kita meresponi firman Tuhan ini, kita satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat yang percaya, segala tempat, kita akan mengaku melalui pengakuan iman rasuli, dan kita akan melakukannya dari Kidung Jemaat 280 ayat 1-3, Aku percaya Allah yang kekal. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Tiba saatnya kita akan merespon kasih Tuhan atas berkat-berkat-Nya melalui persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1-2 menuntun kita. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, umatku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan dalam kesempatan pagi hari ini kita menopang keluarga kekasih kita, keluarga almarhum Opa Jawa, juga keluarga Bapak Elia Permanabiang atau Bapak Tian atas meninggalnya ayah dan ibu kekasih. Kita berdoa untuk Om Sang, Bapak Pendeta Petrus Seseng, Mama Remon, Yotan, dan Mama Colin, juga beberapa saudara-saudara kita yang sementara menjalani pemulihan untuk kelemahan yang dialami, dan terus menopang orang tua kekasih kita dalam menjalani usia lanjut, juga pendampingan dari Tuhan untuk orang tua kita yang tidak memiliki pasangan hidup lagi, dan bagi anak cucu yang ditinggalkan. Kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami kembali menyatakan syukur. Kami boleh menikmati persekutuan pagi hari ini, sekalipun masing-masing masih beribadah di rumah. Tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami, bahwa atas perkenan-Mu pula Tuhan, firman-Mu boleh diberitakan untuk terus menopang setiap hamba-Mu dalam menjalani kehidupan, terkhusus di tengah tekanan pandemi COVID-19. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa perkataan-Mu penuh kuasa. Itu karena firman-Mu adalah sebuah kebenaran yang sungguh berwujud nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang meyakini kebenaran firman-Mu ini. Ketika mendengar, mereka merenungkan dengan baik, mengaminkan dalam hati. Juga Tuhan, menghidupi firman-Mu ini, sehingga menjadi pengajaran yang terus terpelihara dalam keluarga dari generasi ke generasi. Firman-Mu juga akan menuntun dan menjadi pegangan yang kokoh, bahwa sungguh ketika Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami, situasi apapun, bahkan sesulit apapun kondisi yang kami alami, tangan kasih dan kuasa-Mu tetap menopang kami. Dalam syukur pagi hari ini Tuhan, kami mengingat keluarga almarhum Opa Jawa, dimanapun mereka berada. Keluarga kekasih kami Bapak Tian, Bapak Elia Permanabiang, Engkau memanggil ibu kekasih juga, ayah kekasih dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Tanpa campur tangan Tuhan, duka ini akan membuat kami semakin berat menikmati dan ada semangat baru, ada pengharapan baru untuk menata kehidupan kami ke depan. Bahwa kalau Tuhan juga menjadi gembala yang baik dalam kehidupan segenap rumpun keluarga anak cucu, kami tidak khawatir, karena Engkau adalah Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu.
Kami berdoa untuk Om Sang, Bapak Pendeta Petrus Seseng, Mama Remon, Yotan, juga Mama Colin, dan beberapa hamba-hambamu yang sementara menjalani pemulihan di rumah. Untuk kelemahan yang mereka alami, topang Tuhan, kuatkan. Segala upaya perawatan Tuhan berkati, sehingga sesuai dengan kebutuhan setiap hamba-hambamu ini, Tuhan yang memulihkan. Orang tua kami dalam menjalani usia lanjut, kuatkan imannya untuk tetap bersyukur sekalipun banyak keterbatasan-keterbatasan yang mereka alami. Tapi iman mereka semakin kokoh untuk meyakini bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini harus beribadah dari rumah dengan pergumulan mereka. Engkau mengenal, Engkau menjawab, Engkau menuntun kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Topang mereka Tuhan, sehingga dari pengalaman iman kami tetap meyakini ketika kami mengandalkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, kami semua mampu melewati ujian iman ini karena COVID-19. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu. Berkati orang tua di dalam membimbing mengarahkan anak cucu karunia-Mu, sehingga lewat wadah keluarga, di sanalah juga pengajaran terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Anak muda kami tumbuh menjadi pribadi yang penuh hikmat, bijak di dalam menjalani masa muda. Dengan tuntunan kasih Tuhan, mereka memiliki semangat untuk mencari pekerjaan sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk rencana-rencana kehidupan jemaat-Mu ke depan, bukakan kemungkinan Tuhan kembali ke tempat kerja, walaupun juga masih ada kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan dari rumah. Anak-anak kami dalam perjuangan meraih cita-citanya, karuniai ketekunan, sehingga semangat belajar mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik, menuntun mereka untuk tekun dalam belajar. Kami menopang bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, yang terus berupaya untuk memutus mata rantai virus corona. Juga saat ini terus berupaya untuk pengadaan dan penyaluran vaksin. Berkati upaya ini, sehingga satu waktu semua masyarakat terjangkau dengan baik. Di tengah ungkapan syukur kami ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Majene, di Mamuju, di Kalimantan Selatan, dan di beberapa tempat yang mengalami musibah karena bencana alam. Topang terus setiap hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang bisa kami lakukan, bahkan sudah disalurkan, dapat meringankan beban yang dipikul saudara-saudara kami. Dalam situasi sulit ini pun, iman dan pengharapan mereka tetap dikokohkan kepadamu. Setiap hamba-hambamu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan pagi hari ini, Engkau pulihkan kekuatan kesehatan mereka dengan tetap setia Tuhan, memberi diri untuk Tuhan, menjadikan kawan sekerja dalam pelayanan jemaat-Mu, dan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Ini kami yang datang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat 182,
kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Dalam penyerahan diri seutuhnya, berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, ceritakanlah kepada generasi penerus kita, bahkan kepada semua orang tentang kebenaran firman Tuhan. Saling menguatkanlah, saling menghibur, saling mengingatkan dalam kasih. Bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan melalui karya hidupmu, dan dalam keteladanan menghidupi firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup kita, mari kita menyanyi NKB 188, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tayang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat. Kami menyampaikan bahwa tidak cukup hanya dengan 3M, tapi marilah kita patuh dengan wajib 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat.